Ho Yuhao menandai sebuah titik di peta, kota Dongyang yang merupakan kota terbesar di wilayah utara Kekaisaran Riwei, dan lokasi inilah yang akan menjadi target mereka selanjutnya. Yang menjelaskan bahwa di sana tersimpan cadangan sumber daya perang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga jika pihak mereka berhasil menerobos kota Dongyang dan mengambil semuanya, maka seharusnya hal ini bisa menghambat laju perang yang dilancarkan oleh pihak Kekaisaran Riwei secara signifikan. Cai Tao mengusulkan agar mereka segera bergegas karena mereka haruslah tiba lebih dulu sebelum kabar mengenai jatuhnya kota Aoke tersebar, sehingga musuh tidak akan sempat untuk melakukan antisipasi. Namun Yuhao menegaskan bahwa kali ini mereka tidak perlu terburu-buru karena ia sudah mempunyai rencana yang lain. Berbeda dari sebelumnya yang langsung melancarkan serangan habis-habisan, kali ini ia ingin mengubah taktiknya. Secara geografis, kota Dongyang terletak di wilayah paling utara di Kekaisaran Riwei. Es tebal dan cuaca dingin ekstrim benar-benar menyelimuti kota tersebut. Alih-alih segera melancarkan serangan, Yuhao menggunakan pendekatan yang jauh lebih berhati-hati. Ia bersama Tang Wutong menyusup ke dalam kota Dongyang, lengkap dengan penyamaran mereka. Sebagai pasangan suami istri, keduanya mendatangi sebuah hotel terbesar di kota ini. Yuhao menemui si manajer hotel, memberinya 2 kantong besar berisi banyak koin emas dan menyampaikan bahwa istrinya sangat menyukai ketenangan sehingga ia bermaksud untuk menyewa seluruh hotel selama seharian penuh. Si manajer hotel nampak sangat tergiur dengan tawaran Yuhao, jadi tanpa berlama-lama lagi ia mempersilahkan mereka berdua untuk menuju kamar yang sudah disediakan, lalu langsung mengusir para tamu hotel yang lain dan berjanji akan mengembalikan uang mereka. Setelah tempat ini sepi, Yuhao juga menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat si manajer hotel tak sadarkan diri demi memastikan situasi akan benar-benar aman. Kemudian begitu tiba di kamarnya, ia langsung membuka gerbang dimensi Demi Plan agar teman-temannya bisa ikut masuk untuk segera mengadakan rapat. Teknik pembagian deteksi mental diaktifkan. Yuhao ingin agar semuanya bisa melihatnya sendiri dengan jelas bagaimana situasinya. Ia menjelaskan bahwa di dalam kota Dongyang setidaknya terdapat 30.000 prajurit, di antaranya ada 150 Master Roh. Itu semua bukanlah masalah. Namun tantangan terbesarnya tepat di gerbang utara kota terdapat pos pemandu roh yang berfungsi sebagai pertahanan sekaligus penyerangan. Terlebih lagi semua peralatan di dalam pos tersebut merupakan alat pemandu roh model terbaru dan dilengkapi dengan sejumlah besar pemandu roh deteksi mental. Yuhao menegaskan bahwa mereka harus menghancurkan pos pemandu roh tersebut sesegera mungkin karena jika tidak, serangan kejutan sama sekali tidak akan bisa dilancarkan. Mengulangi pernyataan dari Yuhao, Cai Tao membenarkan bahwa dengan adanya banyak pemandu roh deteksi mental membuat mereka tidak bisa melakukan serangan frontal, karena jika sampai ada pergerakan sedikit saja, maka pihak lawan bisa langsung bereaksi dalam waktu singkat. Sehingga pos pemandu roh semacam ini paling baik adalah dengan menghancurkannya dari dalam. Jadi mereka perlu menerobos masuk ke inti pos sebelum pemandu roh pertahanan terpadu sempat diaktifkan, lalu menghancurkan pos musuh dari dalam. Jiang Nanan mempermasalahkan bagaimanakah cara melakukannya, bagaimana cara mereka bisa menerobos sebelum pertahanannya aktif, mengingat pihak musuh mempunyai pemandu roh deteksi mental yang mempunyai reaksi begitu cepat. Namun tentu saja Yuhao datang bukan tanpa rencana yang matang, di mana ia sudah melakukan kalkulasi mendalam pada pertahanan musuh. Ia menjelaskan bahwa pemandu roh deteksi mental ini memiliki jangkauan maksimal 500 meter, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk aktivasi pemandu roh pertahanan terpadu setelah mendeteksi ancaman biasanya perlu 2 hingga 3 detik, sehingga dengan demikian mereka masih mempunyai waktu sekitar 2 detik tersebut untuk bisa menerobos masuk sebelum jalurnya ditutup. Tetapi tantangan berikutnya, mereka berarti harus bergerak dengan super cepat untuk menempuh jarak 500 meter hanya dalam waktu 2 detik, dan jelas itu tidaklah mudah. Namun itu pun Yuhao juga sudah memikirkan solusinya. Ia lalu mengeluarkan seperangkat alat pemandu roh propulsi tingkat 9 yang dikembangkan langsung oleh Guru Ziwen. Memiliki sistem pendorong yang sangat kuat sehingga bisa memberikan tambahan akselerasi instan kepada penggunanya. Operasi yang menuntut kecepatan, daya hancur tinggi, sekaligus pertahanan yang mumpuni. Maka personil yang cocok untuk terlibat dalam operasi penerobosan ini adalah Ye Guyi, Ji Jue Chen, Tang Wutong, Bei Bei, Susansi, dan Yuhao sendiri. Keenam orang tersebut seharusnya akan memberikan hasil terbaik. Sementara sisanya yaitu Cai Tao, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao akan berada di luar pos pertahanan musuh untuk memimpin pasukan regu pemandu roh sekte Tang dan memberikan dukungan dari luar.
luar. Sekarang semua sudah jelas. Yu Hao memerintahkan mereka untuk bersiap karena operasi ini akan dimulai 10 menit lagi. Di mana kemudian diperlihatkan hotel yang dipenuhi oleh sinar berwarna ungu, menandakan bahwa Yu Hao sedang membuka banyak gerbang demi plan untuk mengeluarkan seluruh pasukan Sekte Tang. Sementara itu, Yu Hao cukup terkejut ketika melihat sistem pertahanan di kota Dongyang yang dilengkapi dengan begitu banyak pemandu roh deteksi mental, seakan sudah siap untuk mengantisipasi kedatangan penyusup berkekuatan mental seperti dirinya. Namun yang masih belum begitu ia pahami, mengapa banyak pemandu jiwa deteksi mental malah dipasang di luar kawasan kota, bukan perlindungan dari dalam. Cai Tao kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya itu dilakukan untuk menghalau binatang roh laut, bukan mengantisipasi kedatangan Yu Hao. Yah, kota Dongyang berlokasi di kawasan binatang roh laut yang bernama Putri Laut. Binatang roh laut jenis ini terkenal dengan kekuatan mentalnya yang sangat kuat. Dulu dalam proses kekaisaran Liyue mereklamasi laut, sempat terjadi konflik hebat dengan klan Putri Laut tersebut. Maka dari itu dalam proses pembangunan kota, pada sistem pertahanannya perlu dipasang deteksi pemandu roh mental untuk perlindungan. Bahkan setelah kota Dongyang berdiri, kedua belah pihak kadang sesekali masih saja saling bersinggungan. Sehingga pihak militer memang perlu memasang lebih banyak pemandu roh deteksi mental di sini sebagai bentuk antisipasi. Ho Yu Hao kemudian menyebut He Cai Tao bagaimanapun juga merupakan mantan putra mahkota kekaisaran Liyue, sehingga tentunya mempunyai pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pertahanan kekaisaran Liyue dibandingkan dirinya. Namun di samping itu juga sedikit memberikan dilema kepada Yu Hao. Sebagai mantan putra mahkota kekaisaran Liyue, bagaimanakah perasaan Cai Tao ketika pihaknya melakukan penyerangan terhadap kampung halamannya tersebut? Yu Hao juga bertanya apakah ada perasaan keberatan. Tetapi Cai Tao meyakinkannya bahwa hal itu bukanlah masalah. Lagi pula lebih tepatnya ia adalah mantan putra mahkota buangan. Dahulu ia memang mempunyai keinginan untuk kembali dan mendapatkan tahtanya di kekaisaran Liyue. Namun makin kesini pemikirannya sudah jauh berubah. Terutama setelah beberapa tahun ia menjalani program pertukaran murid antara Akademi Shrek dengan Akademi Pemandu Roh Kekaisaran Liyue. Di sana ia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya yang menjatuhkan ayahnya dari tahta dan mengusirnya dari Kekaisaran Liyue bukan cuma kudeta pamannya dan bukan juga ambisi Su Tianran, melainkan keinginan rakyat Liyue yang bergejolak. Dalam ribuan tahun sejarah Kekaisaran Liyue, ayahnya yang lebih menginginkan perdamaian justru dianggap aneh karena hasrat dari Kekaisaran Liyue sendiri adalah dominasi mutlak, bukan perdamaian. Meskipun di bawah kepemimpinan ayahnya, rakyat Kekaisaran Liyue makmur dan tentram, tetap saja tidak mampu untuk memadamkan semangat perang yang membara di kalangan bangsawan maupun rakyat itu sendiri. Itu juga lah yang menjadi alasan mengapa kudeta yang dilakukan oleh pamannya bisa berjalan begitu mulus. Ya, karena perdamaian yang didambakan oleh ayahnya sejak awal memang sudah banyak ditentang oleh semua pihak. Jadi Cai Tao kini mempunyai keyakinan bahwa bukan dirinya yang mengkhianati Kekaisaran Liyue, melainkan Kekaisaran Liyue lah yang sudah membuangnya. Ia melihat Kekaisaran Liyue sekarang sudah menjadi mesin perang yang tak terkendali, sehingga ia bertekad untuk menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Setelah pembicaraan tersebut, Ho Yu Hao memberikan komando untuk memulai operasi. Mereka berenam meluncur dengan cepat menuju pos utama musuh dan seketika alarm berbunyi karena mendeteksi adanya penyusup yang menerobos. Namun sesuai rencana, dibutuhkan waktu 2 detik untuk aktivasi sistem pertahanan, sehingga waktu inilah yang Yu Hao manfaatkan untuk menerobos melewati penghalang sebelum jalannya terblokir sepenuhnya. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, Yu Hao memerintahkan mereka semua untuk segera berpencar dan hancurkan alat pemandu roh pertahanan terhubung. Di saat yang sama, Cai Tao yang melihat keberhasilan Yu Hao segera memimpin pasukan Sekte Tang untuk membantunya membombardir pertahanan musuh dari luar. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar, sampai kemudian pihak musuh mendapatkan bala bantuan, kekuatan yang sangat gelap bahkan tega mengkonsumsi jasad dari sekutunya sendiri. Yah, para mas roh jahat, 2 tetua dari sekte kultus roh suci bertitel Feng Ho Dolo level 91 yang ternyata merupakan penjaga dari kota Dongyang. Pertama adalah Mairet Daoluo atau Daoluo 10.000 jiwa, menggunakan panji 10.000 jiwa yang ditempa dari jiwa-jiwa manusia.
Kemudian yang kedua ada Douluo Abomination atau Douluo kebencian, pengguna makhluk arwah kebencian. Yu Hao nampak cukup terkejut, siapa sangka kota Dongyang yang berlokasi sangat jauh dari garis depan ternyata malah menempatkan dua Feng Hou Douluo. Tang Wutong maju untuk berhadapan melawan dua Feng Hou Douluo sekaligus untuk mengulur waktu. Sementara Hou Yu Hao merapalkan mantra untuk mencoba membuka gerbang Demi Plan. 2 lawan 1 tetap membuat Wutong cukup mendominasi, meskipun pada akhirnya cukup mendesaknya. Yu Hao datang membantu dengan gerbang Demi Plan yang sudah siap terbuka. Ya, ternyata ia memanggil bantuan sang raja beruang es zombie yang langsung memberikan pukulan telak terhadap Douluo Abomination. Di saat yang sama, Yu Hao dan Tang Wutong menyelaraskan kekuatan roh mereka dalam balutan teknik Hao Dong yang secara signifikan mampu meningkatkan daya serang di setiap teknik roh mereka. Erbai berhasil menahan Douluo Abomination, benar-benar membuatnya tidak berdaya. Sementara Mayret Douluo mendapatkan tekanan luar biasa dari kombinasi serangan Yu Hao dan Tang Wutong, menghajarnya habis-habisan hingga membuatnya juga tidak berkutik. Di sisi lain, teman-temannya pun juga berhasil melumpuhkan pasukan musuh yang tersisa, sehingga dengan ini pihak Yu Hao telah sepenuhnya mendominasi pertempuran di kota Dongyang. Mayret Douluo yang sudah terpojok merilis teknik roh ke-6 12 arwah gentayangan. Melalui teknik ini ia mampu mensummon banyak jiwa monster laut untuk membantunya bertarung. Hou Yu Hao jadi teringat dengan teknik milik Zhang Feng, teknik yang sama yang juga mampu memunculkan jiwa para monster roh, di mana jiwa-jiwa monster roh yang digunakan memang berasal dari para monster roh asli yang telah dimanipulasi melalui ritual khusus. Dan kemungkinan besar jiwa-jiwa monster roh ini adalah jiwa dari monster roh klan Putri Laut. Tang Wutong mencoba buy one melawan Mayret Douluo hingga mendesak tetua sekte kultus roh suci tersebut untuk merilis wujud sejati avatar roh pelindungnya bersatu dengan panji 10.000 jiwa. Dilanjutkan dengan langsung merilis teknik cincin roh ke-8 Doumen 10.000 jiwa. Wutong melempar tombak naga emasnya untuk coba menghancurkan formasi kegelapan musuh. Di belakang dibantu oleh Yu Hao yang merilis teknik mata Ashura kunci langit, memunculkan sejumlah rantai emas spiritual yang digunakan untuk mengikat lawan, lalu membakarnya menggunakan nyala api nekromansi. Ye Gui kemudian datang untuk meminta izin melakukan last hit. Roh pelindungnya adalah malaikat suci, sehingga menahannya menggunakan serangan pasukan arwah gentayangan adalah kebodohan yang hakiki. Sementara itu, keadaan Douluo Abomination juga tidak lebih beruntung. Erbai masih terus menghajarnya tanpa ampun. Di samping itu, tim Sekte Tang sudah benar-benar menguasai medan perang. Serangan terakhir Yu Hao dan Tang Wutong, keduanya bersatu untuk merilis teknik roh pelindung gabungan Tita Sejati dalam kehampaan Badai Spiritual yang dalam sekejap sanggup melucuti seluruh pertahanan sang Mayret Douluo. Langkah terakhir, Hou Yu Hao merilis teknik nekromansi kutukan penyucian, memancarkan cahaya keemasan yang berguna untuk memurnikan setiap jiwa monster laut yang telah tercemar. Sekarang saatnya Ye Guji, sang malaikat suci yang akan mengakhiri pertempuran melalui salah satu teknik rohnya, penghakiman malaikat suci. Para pendosa terikat pada tiang dan sudah siap untuk dieksekusi. Dengan
Dengan tewasnya dua Feng Hodolo tersebut, pertempuran di kota Dongyang telah selesai. Susan Sim menyatakan bahwa dengan menaklukkan pos pasukan ini, maka berarti sama saja dengan menaklukkan seluruh kota Dongyang. Yu Hao meminta Caito dan Xiao Xiao untuk membereskan sisa pertempuran, atau dalam artian menjarah seluruh cadangan sumber daya yang ada. Sementara itu, tiga putri laut yang jiwanya telah dimurnikan oleh Yu Hao menyatukan kekuatannya untuk membentuk sebuah benda menyerupai mahkota, di mana ledakan dari energinya memberikan kehidupan bagi lingkungan sekitar. Di scene terakhir, Ho Yu Hao mendapatkan sebuah tanda klan putri laut di tangannya sebelum para putri laut pergi dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah kemenangan pasukan Sekte Tang dalam pertempuran di kota Dongyang, mereka semua kembali ke dalam dimensi Demi Plan untuk memulihkan diri dan menyusun rencana berikutnya. Di samping itu, diperlihatkan Ye Guyi yang sedang berkultivasi, mungkin mencoba menerobos ke tingkat Feng Hodolo. Wo Yu Hao menjelaskan bahwa dalam pertempuran sebelumnya, dengan membantai para mastro jahat, roh pelindung malaikat suci milik gadis tersebut telah memurnikan kejahatan, sehingga kini membuat kekuatannya jadi melonjak drastis, dan sudah saatnya untuk mencoba menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Namun karena ini adalah dimensi Demi Plan yang dipenuhi oleh kekuatan kegelapan, Yu Hao sedikit khawatir kalau kekuatan cahaya suci Ye Guyi akan memicu reaksi dari para makhluk yang ada di sini. Sehingga hanya untuk berjaga-jaga, Yu Hao ingin agar Caito memerintahkan satu regu pasukan Sekte Tang untuk menjaganya. Caito menjelaskan bahwa sumber daya yang tersedia di kota Dongyang ternyata melebihi ekspektasinya dengan jumlah yang sangat besar, mengindikasikan kalau Kekaisaran Liyue benar-benar telah bersiap untuk memulai peperangan. Maka dari itu, ia mengingatkan agar pihak mereka juga segera meningkatkan kekuatan tempur dan bersiap untuk mengantisipasinya. Jie Juechen datang menghampiri Yu Hao. Ia mengatakan bahwa dalam pertempuran mereka di kota Dongyang, ia juga telah berhasil mengembangkan potensinya lebih jauh. Sehingga untuk menguji dan membantunya dalam menerobos tingkatan kultivasi, ia meminta Yu Hao agar bersedia menemaninya berlatih. Yu Hao pun memberikan ucapan selamat. Namun sayangnya ia masih belum punya waktu untuk menemaninya berlatih, karena setelah ini ia ingin langsung pergi menuju Laut Es Utara. Yah, ia berencana untuk mencari klan Putri Laut. Pernah dijelaskan bahwa monster laut klan Putri Laut memiliki atribut mental, di mana di seluruh benua Dolo jenis monster ini memang terkenal sangat langka. Jadi bagi Yu Hao, ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa memperoleh cincin roh untuk meningkatkan kultivasi roh pelindung mata Asyuranya. Meskipun akan sangat berbahaya, ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia harap di sana ia bisa menemukan Putri Laut yang hampir mencapai batas usianya, kemudian menawarinya kontrak untuk melakukan penciptaan wujud roh. Mendengar itu, Tang Wutong ingin ikut bersamanya. Namun Yu Hao langsung menolak karena bisa jadi ini akan menjadi perjalanan yang sungguh berbahaya. Pihaknya sama sekali tidak mempunyai informasi soal monster laut, sekuat apa dan seberbahaya apa makhluk ini. Terlebih lagi mengingat konflik panjang antara klan laut dengan Kekaisaran Liyue jelas dapat memicu dendam dan kebencian yang teramat mendalam, di mana kemungkinan besar mereka sangat memusuhi manusia. Jadi atas dasar itulah ia tidak ingin mengambil resiko dengan mengajak Tang Wutong. Menempuh perjalanan sendiri memang sangat berbahaya, tetapi Yu Hao memintanya agar tidak perlu terlalu khawatir karena ia memegang kekuatan dewa. Yah, ia lalu menunjukkan bahwa senjata dewa yang dulu diberikan oleh sang dewa emosi Rong Nyanbing bukan cuma satu bilah, melainkan dua bilah. Selain pisau pengukir dewa iblis untuk mengukir dan memasak, bilah yang satunya ini lebih cocok digunakan dalam pertempuran. Namanya adalah Keluh Kesah Dewi Salju, Pisau Embun Fajar. Dengan adanya senjata dewa ini, seharusnya sekarang teman-temannya tidak perlu mencemaskannya lagi. Namun kalau cuma kekuatan dewa, itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Tang Wutong, karena ia juga ingin menunjukkan sesuatu yang sama hebatnya. Yah, aura yang begitu suci terpancar dari tombak naga emas Tang Wutong, dan inilah kekuatan dari Trisula Dewa Laut. Meskipun sangat mirip, Bei Bei menyadari kalau ini sedikit berbeda dari Trisula Dewa Laut milik leluhur Tangsan. Namun tetap saja kekuatannya setara dengan senjata dewa. Aura yang samar-samar telah mencapai tingkat dewa. Tang Wutong menegaskan bahwa kekuatan dari Trisula Dewa Laut merupakan kekuatan yang berasal dari laut, sesuatu yang tentunya sangat berarti bagi para monster laut. Dan tidak perlu dijelaskan lagi betapa bergunanya kekuatan tersebut untuk membantu Ho Yu Hao dalam perjalanan kali ini.
Tang Wutong berhasil meyakinkan Yu Hao sehingga pagi-pagi sekali keduanya pun berangkat bersama menuju Laut Es Utara. Begitu mendekati wilayah Laut Es Utara, mereka langsung disambut oleh sejumlah monster roh laut jenis gajah iblis laut, dan jelas ini bukanlah sambutan yang ramah. Berdasarkan pengetahuan Yu Hao, monster jenis ini tidaklah agresif dan kemungkinan besar memang tempat ini merupakan habitat asli mereka. Jadi supaya lebih aman sebaiknya dihindari. Namun secara mengejutkan kelompok gajah iblis laut membunyikan trompet cangkang siputnya sebagai pertanda datangnya sebuah ancaman. Kekuatan dari gelombang suaranya ternyata mampu menguras aliran udara dan mengganggu fungsi mesin alat pemandu roh terbang milik Yu Hao hingga memaksa mereka berdua untuk mendarat darurat. Monster gajah iblis laut mengancam bahwa semua manusia harus mati. Dengan adanya suara iblis pemblokir langitnya, tidak akan ada yang bisa pergi melarikan diri. Tang Wutong nampak terkejut ketika mendengar monster di hadapannya bisa berbicara seperti manusia, yang mana berarti tingkat kultivasi dari monster ini perlu diwaspadai. Namun tidak ada kata panik dalam kamus Ho Yu Hao yang merilis teknik serangan area. Tiada salju di puncak musim dingin, ledakan es. Gelombang raksasa menyapu area luas, membekukan lalu meledakkannya. Yu Hao memberikan peringatan agar tidak menghalangi jalannya. Ia mengaku sebenarnya tidak berniat untuk bermusuhan dengan siapapun. Namun jika ada yang berani menyakiti Tang Wutong, maka ia tidak akan ragu sedikit pun untuk melawan. Setelah menyaksikan kekuatan manusia yang begitu dahsyat, kelompok gajah iblis laut pun merasa takut, sehingga mereka membiarkan para manusia tersebut untuk lewat. Dari serangan barusan memang tidak menimbulkan satupun korban jiwa di pihaknya. Bukan karena serangannya lemah, tetapi sebaliknya. Yang mana ini berarti manusia tersebut masih menahan diri, karena jika tidak mereka pasti akan langsung rata. Di sisi lain, Tang Wutong masih merasa kagum dengan kemampuan pemblokir langit milik monster laut yang sangat unik. Jadi agar kejadian serupa tidak terulang lagi, kini mereka berdua tidak lagi memakai jalur udara. Sekarang mereka memilih untuk berlayar dengan mengendarai sebuah kapal kecil, menyusuri jalan perairan berkat sebuah alat pemandu roh transportasi air yang telah dikembangkan oleh Guru Ziwen. Namun tetap saja bukan berarti mereka otomatis lolos dari ancaman yang lain. Bagaimanapun juga kini mereka telah semakin dekat dengan wilayah klan Putri Laut yang teramat memusuhi para manusia. Jadi ketika ada manusia yang datang berarti sama dengan mengantarkan nyawa. Kali ini serangan datang dari puluhan monster laut berwujud sailfish atau ikan layar. Dengan senjata utama berupa moncong panjang dan runcing. Kawanannya langsung menyerang serta merusak kapal Yu Hao. Belum cukup dengan mengusir puluhan sailfish, ancaman yang jauh lebih besar muncul tepat di bawah mereka. Sesosok paus raksasa seketika menghancurkan kapal hingga hancur berkeping-keping. Situasi akan menjadi semakin berbahaya. Untuk itu, keduanya kembali mengaktifkan alat pemandu roh terbang untuk mengambil jalur udara setinggi mungkin. Sayangnya itu pun bukanlah ide yang bagus, karena tanpa Yu Hao sadari, ternyata mereka telah jatuh ke dalam perangkap domain monster roh laut. Diperlihatkan matahari yang berperilaku aneh, berputar dan terdistorsi, hingga berubah menjadi pusaran air raksasa yang menelan mereka masuk ke dalam air. Dan tiba-tiba saja mereka sudah dikelilingi oleh ratusan monster laut berwujud putri duyung, di mana masing-masing mengeluarkan gelombang suara unik berkekuatan mental yang berfungsi untuk menekan kekuatan Yu Hao dan Tang Wutong. Akhirnya tibalah pemimpin mereka. Ia bernama Li Jing yang mengancam akan membunuh para manusia ini jika tetap ingin melawan. Semua perlawanan hanya akan sia-sia. Ini adalah dunia laut, didominasi oleh kekuatan samudra yang akan menekan sepenuhnya kekuatan mental siapapun, mau sekuat apapun itu. Karena inilah kekuatan dari sang dewa laut. Ho Yu Hao melihat bahwa ini mirip dengan teknik penyatuan roh pelindung dengan menggabungkan kekuatan dari ratusan ekor putri laut secara serentak melancarkan serangan gelombang mental. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya cukup untuk menandingi seorang Limit Dolo.
Ho Yuhao kemudian berusaha mengajaknya untuk berkomunikasi, menjelaskan bahwa kedatangannya sama sekali tidak mempunyai niat jahat, melainkan hanya ingin bicara baik-baik dengan klan mereka. Namun karena dasarnya emang udah sangat benci, Li Jing menyatakan tidak sudi untuk menjalin hubungan apapun dengan makhluk kotor dan hina seperti mereka para manusia. Dan jangan harap bisa merayunya dengan kata-kata sok manis dari mulut sampah seorang manusia. Tanpa ingin berdebat lagi, ia langsung memerintahkan pasukan putri lautnya untuk menyerbu Yu Hao dan Tang Wutong. Ya, meskipun arena pertempuran seharusnya sudah sangat menguntungkan pihak mereka, namun tetap saja mereka tidak mampu mengalahkan Yu Hao. Yu Hao merilis teknik pertukaran objek untuk bertukar posisi dengan pengawal Li Jing, memberikan serangan tak terduga untuk menjadikannya sebagai sandera. Sehingga dengan begini pasukan putri laut tidak bisa lagi berbuat seenaknya. Ketika dipikir situasi telah aman, tiba-tiba saja datang sesosok makhluk yang jauh lebih mengerikan, menghadang Yu Hao dan Tang Wutong yang ingin melarikan diri. Dengan tekanan seluar biasa ini, Yu Hao langsung tahu kalau makhluk di hadapannya adalah sosok putri laut sang penguasa laut es, merupakan monstro dengan kultivasi mencapai 600.000 tahun. Sebut saja Ratu Laut. Ia mempertanyakan mengapa manusia seperti mereka datang ke wilayahnya. Mereka telah menyengsarakan begitu banyak anggota klannya. Apakah semua itu masih belum cukup? Bukannya gentar, Ho Yuhao malah nantang balik, mengatakan bahwa sang ratu pasti tahu kalau di sepanjang jalan menuju ke sini ia tidak membunuh satupun monstro laut. Bisa dibilang itu merupakan bentuk belas kasihan yang ia berikan. Maka dari itu, tunjukkanlah rasa hormat kalian. Di sisi lain, Li Jing mendesak ibunya agar jangan sampai menyerah kepada para manusia hina ini, mengingatkannya kembali terhadap semua kejadian yang telah dilakukan oleh para manusia terhadap kaumnya, termasuk penderitaan yang telah dialami oleh adiknya. Mendengar itu, murka dari sang ratu langsung meluap dahsyat. Atas nama Dewa Laut, ia bersumpah pasti akan menjatuhkan hukuman langit kepada para manusia yang telah banyak menebarkan kejahatan. Menghadapi tekanan sekuat ini, Ho Yuhao merilis perlindungan tubuh Kaisar Es. Namun situasinya menjadi semakin sulit. Ia mungkin masih sanggup bertahan terhadap tekanan bawah laut. Sayangnya tidak dengan tubuh Tang Wutong. Sebelum keduanya sempat jatuh tenggelam, Yu Hao mengingat kembali apa yang telah ia pelajari dari gulungan rahasia sekte tubuh warisan senior Dubushi mengenai metode kebangkitan kedua dari roh pelindung tubuh. Ia pun kini mengaku telah sepenuhnya memahaminya. Dan dengan kebangkitan kedua dari roh pelindung mata Ashura, kekuatannya meledak serta sanggup memecahkan tekanan yang dilakukan oleh sang ratu. Kebangkitan kedua yang berwarna emas, di mana dalam segi tingkatannya merupakan tingkat yang paling tinggi dan yang terkuat. Sang Ratu Laut mengakui kekuatan mental yang luar biasa tersebut, apalagi di usia yang masih sangat muda. Namun itu saja baginya masih belum cukup untuk bisa menandingi kekuatannya. Akan tetapi Yu Hao justru membuktikan sebaliknya. Serangan mental super kuat yang dilancarkan oleh sang ratu sanggup ditahan dengan mudah oleh Yu Hao menggunakan pasif dari tulang roh kepala takdir, kekebalan serangan mental. Kemudian dengan memadukan teknik roh, kekuatan spiritual dan kekuatan roh ditambah kekuatan takdir secara sempurna, Yu Hao mampu menciptakan teknik roh baru ciptaannya sendiri, Segel Dewa Tiga Mata Ashura. Meski hanya berlaku sebentar, tetapi ini sudah cukup memberikan waktu kepada Yu Hao untuk segera melarikan diri bersama Tang Wutong. Sang ratu yang sudah tersegel hanya bisa memberikan perintah kepada pasukannya agar segera melakukan pengejaran, tidak perlu memperdulikannya. Setelah upaya pelarian dari kejaran pasukan klan Putri Laut, mereka berdua akhirnya sampai ke permukaan laut. Tang Wutong berhasil lolos, namun Yu Hao mengorbankan dirinya sendiri untuk ditelan monster paus raksasa. Apakah ini adalah akhirnya? Tentu saja justru ini adalah awal dari kemurkaan Ho Yuhao yang mengatakan sudah berkali-kali menahan diri agar tidak menyakiti siapapun. Tetapi kalian masih saja nekat mengejar tanpa henti. Jadi jika ingin menguji batas kesabarannya, maka ya, kalian telah melewatinya. Ho Yuhao kali ini tidak akan menahan diri lagi. Dan jangan pikir ia tidak berani membunuh mereka. Ia lalu mengenakan sebuah cincin, bukan cincin biasa, di mana di dalamnya tersimpan armor pemandu roh tingkat tinggi. Ia mengembangkannya bersama Guru Ziwen, berbahan dasar logam langka jenis kristal Dewa Es yang dulu pernah ia dapatkan di ujung utara ekstrim. Inilah wujud sesungguhnya senjata pemandu roh berwujud manusia tingkat 9 super tinggi, bernama Armor Dewa Perang X Ekstrim. Juga
dilengkapi dengan senjata dewa, pisau embun fajar. Sementara itu, sang Ratu Laut yang sudah kembali bebas menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ia mengaku muak terhadap para manusia yang selalu bermulut manis demi menyembunyikan niat jahat mereka. Dan harga dari kepercayaan yang diberikan seringkali adalah nyawa dari orang-orang terkasih. Pertempuran pun pecah, kalah jumlah bukan lagi jadi masalah. Ho Yuho mensummon satu persatu wujud rohnya untuk membantu bertarung. Ia juga kembali menegaskan bahwa sedari awal ia dan Tang Wutong tidak memiliki niat jahat seperti apa yang dituduhkan. Namun jika kalian terus ingin bermusuhan, maka jangan salahkan dirinya jika akan ada pertumpahan darah. Nah, pecah sih. Untuk pertama kalinya, Yuho mengeluarkan semua kodam-kodamnya secara bersamaan untuk membantunya dalam pertempuran. Agak aneh ya, tapi kenapa kemarin pas lawan Long Xiaoyou nggak ngelakuin ini sih? Tapi nggak apa-apa, mungkin kemarin itu karena kebutuhan skrip aja, emang skripnya udah gitu kali ya. Dan baiklah, itu tadi scene terakhir di episode minggu ini. Sekarang saatnya apa? Bahas hal menarik apa aja yang ada di episode kali ini. Banyak yang menarik kok, jadi jangan skip ya. Oke, pembahasan hal menarik Soulen 2 Unrivaled Tangsek episode 154. Di awal kita langsung disuguhkan dengan salah satu roh pelindung paling spesial di seluruh benua Dolo, roh pelindung malaikat suci, yang merupakan turunan langsung dari roh pelindung Serapim dari klan Xian. Ya, meskipun serupa, roh pelindung malaikat suci milik Ye Guyi berbeda dari roh pelindung Serapim milik Xian Douliu, Xian Sunji, maupun Xian Renshui. Bahkan secara definisi, Serapim merupakan tingkatan atau kasta tertinggi dari hierarki malaikat dalam berbagai kepercayaan. Jadi jelas ya, secara peringkat roh pelindung malaikat suci masih berada di bawah Serapim. Namun secara karakteristik tentu memang keduanya memiliki banyak sekali kemiripan. Beberapa keunggulan Serapim yang tidak dimiliki oleh malaikat suci seperti penggunanya yang telah mencapai level 20 sejak lahir, di mana orang normal biasanya di bawah level 10. Ditambah juga memiliki domain bawaan yang sangat kuat yang berguna untuk menekan lawan. Selain itu, hanya pemilik roh pelindung Serapim lah yang berpotensi menjadi dewa malaikat. Sebagai catatan, Tang San telah menghancurkan tahta Dewa Malaikat. Jadi setelah itu tidak ada lagi Dewa Malaikat berikutnya. Semenjak kekalahannya, Xian Renshui kehilangan kekuatan dewa dan tidak bisa lagi menembus batas kultivasi lebih dari 89. Akhirnya hidup sebagai manusia biasa, memilih untuk mengasingkan diri sampai meninggal di usia tua. Sekarang kita bahas apa yang ada di Soulen 2 setelah Soulen 1 versi Serapim yang lebih lemah lahir, yaitu roh pelindung malaikat suci. Sejauh ini dua karakter yang diketahui memiliki roh pelindung jenis ini. Pertama ada Yu Mengdi, berasal dari Akademi Zhengtian yang debut pada dongguannya di episode 38 pada ajang turnamen Master Elite benua di Kekaisaran Xingluo. Selang beberapa puluh episode, tepatnya di episode 93, kita diperkenalkan karakter Ye Guyi yang juga mempunyai roh pelindung malaikat suci pada turnamen Master Pemandu Roh Bawah Tanah di kota Mingdu. Ho Yuho menyebut bahwa meskipun serupa, namun malaikat suci milik Ye Guyi mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari malaikat suci milik Yu Mengdi. Atribut roh pelindung malaikat suci bukanlah cahaya, melainkan atribut kesucian yang sangat langka. Counter alami semua kekuatan kegelapan dan kejahatan. Bahkan pengguna roh pelindung malaikat suci akan semakin bertambah kuat setiap kali ia membunuh makhluk jahat. Semakin kuat kejahatan yang ditumpas, maka akan semakin signifikan juga peningkatan kekuatannya. Maka dari itu, setelah Ye Guyi membunuh dua master roh jahat di episode kemarin, ia langsung retreat untuk menerobos batas kultivasinya.
Jumlah sayap merupakan simbol kekuatan malaikat suci. Ketika roh pelindung pertama kali bangkit hanya memiliki 2 sayap. Kemudian pada level 70, pengguna akan menumbuhkan sepasang sayap lagi menjadi total 4 sayap. Puncaknya pada tingkat Vengodolo atau level 90 ke atas akan tumbuh sepasang sayap lagi, menjadikannya wujud malaikat 6 sayap. Pertanyaan paling sering ditanyakan soal karakter ini, Bang, apakah Yeguyi akan menjadi dewa? Jawabannya adalah enggak ya. Dia hanya akan menembus tingkat Vengodolo dengan gelarnya sebagai Angel Dolo atau Dolo Malaikat dan akan tetap tinggal sebagai salah satu tetua di Sekte Tang. Kenapa? Ya karena memang mau jadi dewa apa? Tahta Dewa Malaikat aja udah dihancurin sama Tang San. Sudah nggak ada dan nampaknya ia juga tidak mempunyai ambisi ke arah sana. Terus suaminya siapa, Bang? Jujur di novel pun nggak nemu informasi apapun guys. Kalau di fandom sih relationship cuma ditulis Ho Yuhao sebagai love interestnya aja, yaitu pria yang dia sukai. Tapi seperti yang kita tahu kalau Yuhao kan cintanya cuma sama Tang Wutong. Nah beda cerita kalau di Donghua, di mana sepertinya studio ingin menjodohkannya dengan Ji Jue Chen karena beberapa kali dua karakter ini dibuatkan scene epic dalam satu frame. Bahkan di episode ini disengaja ketika Yeguyi berkultivasi untuk menjadi lebih kuat, Ji Jue Chen mengatakan kalau ia juga ingin berlatih. Nggak mungkin kebetulan sih. Ho Yuhao ingin memperkuat roh pelindung mata rohnya dengan pergi ke wilayah Laut Es mencari klan Putri Laut yang terkenal akan kekuatan mentalnya. Yah, seperti yang kita tahu bahwa kultivasi Yuhao sekarang stuck di level 89 dan nampaknya sangat sulit untuk bisa menerobos ke level 90 karena ia memang melenceng dari aturan yang ada dengan membentuk inti jiwa lebih awal dari yang seharusnya. Hingga sekarang Yuhao masih buntu belum menemukan solusi bagaimana cara mengatasi kendala ini. Jadi mungkin yang coba ingin ia lakukan adalah memaksimalkan kekuatan di kedua roh pelindungnya. Roh pelindung Kalajengking Giok S sudah lengkap 8 cincin. Pertama dari Bing Bing, terus cincin kedua, ketiga, keempat, dan kelima cincin dari Kaisar Salju, cincin keenam dari Rumput Es segi 8, cincin ketujuh dari Bing Bing lagi, dan terakhir cincin roh ke-8 dari Raja Beruang Es. Sementara itu roh pelindung mata roh, nah ini agak unik karena tidak cuma bertambah jumlah cincin rohnya saja, tetapi juga beberapa kali mendapatkan upgrade. Biar menarik dan mudah untuk dipahami, mari aku jelaskan saja perjalanannya. Mata roh adalah roh pelindung pertama Ho Yuhao, merupakan jenis roh pelindung tubuh yang sangat langka. Cincin roh pertama diberikan oleh Tian Meng kultivasi 1 juta tahun, dapat meningkatkan kemampuannya secara drastis karena langsung memberikan 3 skill berbeda. Cincin roh kedua diperoleh dari ujung utara ekstrim setelah mengalahkan monstro yang masih sejenis dengan Tian Meng, yaitu Ulat Sutra Es. Di episode 47, ketika tetua Muen membawa Ho Yuhao untuk berkultivasi di pohon emas Pavilion Dewa Laut, mata rohnya mengalami peningkatan menjadi Polychoria Ice atau mata pupil ganda setelah menyatu dengan pisau pengukir kehidupan dan dibantu juga oleh Yilai Kesi. Di momen ini juga lah Yuhao memperoleh roh pelindung ketiganya dari guru Yilai Kesi, Dewa Sihir Suci Nekromansi, yang hanya mempunyai 1 cincin berwarna abu-abu dan tidak perlu ditambah lagi. Kekuatannya akan meningkat otomatis seiring perkembangan Yuhao. Kemudian cincin roh ketiga diperoleh di hutan Stardow dari monstro serigala roh ungu. Berikutnya cincin roh keempat didapat dari monstro Raja Serigala Bulan Perak ketika Yuhao sedang menjalani program pertukaran murid dengan Akademi Kekaisaran Riwei. Berikutnya cincin roh kelima diperoleh dari monster binatang roh buas perak. Ada kisah menarik di balik proses mendapatkannya, di mana kala itu untuk pertama kalinya Yuhao ingin mempraktekkan teknik penciptaan wujud roh yang ia pelajari dari Yilai Kesi. Namun karena belum berpengalaman, peluang keberhasilannya masih sangat kecil. Alhasil prosesnya gagal, monster roh tersebut mati dan akhirnya ia menyerap cincin roh dengan cara yang biasa. Berikutnya, cincin roh ke-6 dan yang paling spesial. Wang Xuer mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Ho Yuhao yang sedang sekarat. Setelah dengan sengaja ia membakar lautan rohnya sendiri. Belakangan akhirnya terungkap bahwa ternyata Wang Xuer adalah jelmaan dari monster roh keberuntungan hutan Stardow, singa emas bermata 3. Tampilan dari cincin rohnya ini berbeda dari cincin roh biasa, memiliki pola yang sangat unik dan berwarna jingga keemasan. Mata roh yang sudah upgrade jadi mata Polychoria kembali mendapatkan upgrade menjadi mata Ashura. Dari sini Yuhao juga mendapatkan tulang roh kepala takdir yang mempunyai skill utama kebal terhadap segala macam serangan mental. Berikutnya,
cincin roh ketujuh diperoleh dari monster Raja Tirani Mata Jahat, bahkan hanya selang beberapa saat setelah Yu Hao memperoleh cincin roh ke-6. Dan terakhir, Yu Hao akan memperoleh cincin roh ke-8-nya dari Lia, sang putri duyung. Nggak terakhir banget ya, karena sebenarnya masih ada cincin roh ke-9 nanti. Mungkin di episode minggu depan baru akan diperlihatkan bagaimana proses Yu Hao mendapatkan cincin roh ke-8-nya ini. Setelah mempelajari gulungan yang berisikan metode rahasia sekte tubuh, Yu Hao berhasil mengalami kebangkitan kedua roh pelindung tubuhnya, kebangkitan tingkat emas. Di episode 84, Tetua Muen menjelaskan bahwa terdapat 4 tingkatan dari yang terlemah hingga yang terkuat, yaitu besi hitam, perunggu, perak, dan emas, di mana tingkat emas menjadi tingkat yang terkuat sekaligus yang paling langka. Konon hanya pemimpin sekte tubuh dan penerusnya saja yang memiliki kebangkitan emas. Namun Tetua Muen terlalu underestimate ya. Ia mengatakan kalau mata roh Yu Hao bangkit, setidaknya akan berada pada kebangkitan perunggu. Sekarang baru terbukti kalau kebangkitannya adalah tingkat emas. Sudah jelas the power of MC. Ya gitulah ya, sudah paham kan? Sekarang kita bahas yang lainnya aja ya. Senjata dewa, desahan Dewi Salju, pisau embun fajar, atau sebenarnya lebih enak jika disebut belati embun pagi. Baru kepikiran aku. Di episode 146 kita sudah pernah diperlihatkan senjata dewa pemberian Rong Niambing, belati pengukir hantu. Apa bedanya dua senjata dewa tersebut? Belati pengukir hantu pada awalnya bukanlah senjata dewa, melainkan pisau dapur biasa. Ketika Rong Niambing masih menjadi manusia, gurunya lah yang memberikannya. Baru setelah naik menjadi dewa, belati tersebut diubah menjadi senjata dewa yang kemudian sekarang dihadiahkan kepada Yu Hao. Sedangkan belati embun pagi memang sama-sama sih berasal dari senjata biasa, namun peningkatannya jauh lebih besar, di mana menjadi senjata dewa yang masuk dalam salah satu 7 senjata dewa emosi. Nah, yang ini Yu Hao menyebut bahwa belati pengukir hantu berguna untuk memasak dan mengukir, sedangkan belati embun pagi lebih cocok digunakan sebagai senjata bertarung. Kekuatannya sendiri sangat cocok dengan roh pelindung kalajengking giok es serta atribut es ultimate Ho Yu Hao. Mau sekalian bahas ketujuh belati dewa emosi Rong Niambing? Lain kali aja lah ya. Nanti kalau ada episode yang memperlihatkan Rong Niambing lagi, baru kita bahas. Ho Yu Hao sebenarnya kepingin pergi sendiri, Tang Wutong malah ngikut. Kata Yu Hao, jangan ya dek ya, bahaya. Langsung kasih paham dong kalau Tang Wutong juga punya kekuatan dewa. Waduh, jadi nggak ada kesempatan buat main sama cewek lain nih. Ya terang aja Tang Wutong nggak rela mau pergi ke klan Putri Laut yang pastinya mayoritas adalah para cewek-cewek duyung. Jujur sebenarnya agak maksa sih ya. Sejak awal Tang Wutong kan nggak pernah ditunjukkan punya kekuatan yang berhubungan dengan laut. Roh pelindungnya kupu-kupu naga Dewi Cahaya dan Palu Haotien, tidak ada unsur lautnya. Bagaimana bisa munculin aura Trisula Dewa Laut? Ya emang sih bapaknya si Dewa Laut, cuman kayak kurang pas aja gitu. Di pembahasan sebelumnya, hayo siapa yang skip? Udah aku bahas ya bahwa ini tuh nanti akan berkaitan dengan teknik cincin roh ke-9-nya Tang Wutong yang bernama turunnya Dewa Laut, yang kemungkinan besar akan ditunjukkan di episode minggu depan. Ini juga akan kita bahas nanti di pembahasan teaser terbaru ya, sabar. Kenapa monster 100.000 tahun makin lemah? Di momen ketika Yu Hao dan Tang Wutong dihadang oleh monster gajah iblis, pemimpin dari kelompok tersebut bisa berbicara seperti manusia. Dan bukankah hanya monster roh yang minimal kultivasinya 100.000 tahun yang bisa melakukannya? Yang sudah punya cukup kecerdasan, Tang Wutong pun juga diperlihatkan kaget saat mendengarnya berbicara. Jadi karena nggak ada penjelasan apapun, maka bisa kita asumsikan bahwa kultivasi dari monster roh ini sudah mencapai 100.000 tahun. Tetapi kenapa kayak lemah banget gitu ya? Coba bandingkan dengan Daming dan Erming di Solen 1. Kultivasinya kan juga 100.000 tahun tuh. Tapi cukup membuat Doulo Hantu dan Doulo Krisan benar-benar kewalahan. Dan setelah keduanya bergabung, baru setidaknya bisa mengunci para monster tersebut. Yang menjadi legenda adalah Tang Hao, yang konon bisa mengalahkan Erming dalam pertempuran 1 lawan 1. Bibidong pun juga butuh banyak Fenggo Dolo baru bisa menaklukkan Erming dan Daming. Itu pun karena serangan kejutan dan rencana yang matang. Tapi lihat sekarang, Yu Hao cuma gertakan aja udah ngebuat gajah iblis laut ketakutan. Belum cukup bukti, di episode yang sama, Li Jing, monster roh putri laut dengan kultivasi 100.000 tahun, ini jelas-jelas 100.000 tahun, gak ada skill ultimate, gak ada perlawanan yang berarti. Bagaimana bisa dengan mudahnya ia disandra oleh Yu Hao yang notabene-nya masih di level 89? Aneh gak sih?
Ya, emang harus diakui kalau Monstro 100.000 tahun di era Shaolin 2 ini emang cenderung lebih lemah dibandingkan di Shaolin 1. Atau mungkin emang standar kekuatan para manusia aja yang udah meningkat jauh. Coba komen ya yang punya pendapat lain. Untuk emaknya jelas bisa sangat mendominasi karena kultivasinya emang udah 600.000 tahun, yang mungkin sudah setara dengan seorang limit dolo. Sementara Monstro 100.000 tahun seperti Li Jing mungkin cuma setara Monstro level 90-an. Li Jing sendiri adalah kakak dari Lia, sosok putri laut yang nantinya akan menjadi wujud roh Yu Hao yang baru, mengisi slot cincin roh ke-8 mata Ashura. Ini kemarin juga udah aku bahas ya, makanya jangan skip-skip. Intinya Lia tertangkap oleh para monstro jahat dan jiwanya dimanipulasi. Makanya Li Jing minta ke mamanya agar jangan pernah percaya sama manusia lagi. Yah, dahulu sebenarnya hatinya emang sangat baik dan lembut kepada setiap manusia. Namun semenjak insiden yang menimpa putrinya akibat kejahatan dari para monstro jahat, dia berubah menjadi sosok penuh kebencian dan sangat agresif terhadap manusia. Di episode kali ini, entah kalian nyadar atau enggak, benar-benar ditonjolkan ya perubahan karakter Huo Yuhao. Dari yang dulu sosok yang lebih kalem, penuh negosiasi, dan lebih suka menghindari pertarungan yang tidak perlu, namun sekarang dia nampak menjadi sosok yang lebih arogan dan ingin mendominasi. Tetapi emang ia layak sombong sih, dan itu justru menjadikannya sosok yang manusiawi. Karena di usia semuda itu, ia sudah setara atau bahkan lebih hebat dari segala aspek dibandingkan para sesepuh. Jujur di sini siapa yang greget ketika Putri Laut mengagung-agungkan nama Dewa Laut? Ya itu kan bapaknya Tang Wutong. Tinggal ngaku aja sebenarnya itu pasti langsung tunduk itu semua klan Putri Laut. Tapi emang lebih seru kalau tarung dulu sih. Yu Hao mendapatkan skin baru lagi berupa armor pemandu roh tingkat 9 bernama armor Dewa Perang Es Kutub, tingkatan tertinggi yang pernah Yu Hao gunakan hingga sejauh ini. Sebelumnya adalah meriam pemandu roh tingkat 8, tapi entah kenapa udah nggak pernah digunakan lagi, padahal bisa instant kill itu. Dibuat menggunakan kristal Dewa Es sehingga daya tahannya tidak perlu diragukan lagi. Secara signifikan juga mampu meningkatkan kekuatan atribut Es Ultimate, sesuai dengan cita-cita Debussy yang ingin mengkombinasikan roh pelindung tubuh dengan alat pemandu roh. Dari sinilah Yu Hao terinspirasi untuk membuat armor tersebut. Yu Hao mengeluarkan seluruh kodamnya pada scene terakhir untuk membantunya dalam menaklukkan klan Putri Laut. Ada yang mikir nggak sih kenapa saat lawan Long Xiaoyao nih kodam-kodam nggak ada yang keluar ngebantuin? Sebenarnya beberapa emang udah, tapi cuman nggak semeriah di scene 154 ini. Tian Meng juga bilang kok ketika Yu Hao sudah sangat lemah di hadapan Long Xiaoyao, mereka para kodam sudah bersiap untuk keluar ngebantuin. Tapi karena ternyata Long Xiaoyao punya niat baik, jadi mereka tidak jadi keluar. Di episode minggu depan sih pasti pecah banget ya, ada tangsannya coy. Biar makin greget mari kita bahas. Ada 2 teaser ya, tapi supaya puas langsung kita gabungin aja. Tapi dibuat JJ dulu boleh kali ya. Teaser Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 155. Di awal Ho Yu Hao masih bisa sombong, ia bahkan mengatakan ingin melihat siapa yang akan hidup atau mati pada hari ini. Namun sayangnya makin ke belakang situasi menjadi semakin berat. Meskipun dengan segudang kodamnya, ia tetap tidak bisa mengungguli Li Jing dan ibunya. Yah, kultivasi Ratu Laut telah mencapai 600.000 tahun, dimana mungkin ia sudah setara dengan seorang limit dolo. Terlebih lagi ini merupakan wilayah laut yang jelas memberinya keuntungan lebih serta
serta membuat kekuatannya dapat meningkat berkali-kali lipat. Tapi tidak diperlihatkan Tang Wutong yang bertarung bersama Yu Hao. Atau jangan-jangan Tang Wutong sudah disandera. Ini diperkuat dengan dialog Yu Hao yang mengatakan jangan pernah menyakiti Tang Wutong selama ia ada di sini. Tidak boleh membiarkannya terluka dengan cara apapun. Ratu Laut merilis teknik terkuatnya, kutukan jantung samudra, yang sepertinya mampu menembus pertahanan Yu Hao sekaligus memberinya luka fatal. Di sini terlihat bahwa Yu Hao benar-benar ditekan habis-habisan. Ratu Laut ingin tahu seberapa lama lagi Yu Hao mampu bertahan. Pada scene berikutnya, kita juga diperlihatkan flashback ketika Lia, sang putri duyung yaitu adiknya Li Jing, tertangkap dan disiksa oleh Maer Dolo menggunakan senjata andalannya yaitu Panji 10.000 jiwa. Inilah yang mendasari mengapa Ratu Laut sangat membenci manusia hingga sekarang meluapkan seluruh murkanya kepada Yu Hao. Dan yang paling menariknya ada pada scene setelahnya, di mana akhirnya Dewa Laut turun untuk membantu. Tentu saja dia adalah sang Raja Dewa Tangsan, sosok yang pasti selalu kita tunggu-tunggu kemunculannya. Bisa jadi ini adalah efek dari skill ke-9 Tang Wutong turunnya Dewa Laut, atau mungkin cuma doa yang ia panjatkan dengan tulus kepada ayahnya, memohon agar beliau bersedia membantu untuk menyelamatkan ayahnya. Tangsan datang dengan aura seorang pahlawan. Jangan sakiti mereka dan jangan terbutakan oleh kebencian. Wah, keren banget kan? Oke, mari kita tunggu keseruannya di minggu depan. Akhir kata, terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!